Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, Shalom. Terima kasih kerawannya Mbak Akta beserta dengan keluarga. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lantika dari Manganti Surabaya yang pada malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini acara kita adalah penutupan ibadah Patuwen di tahun 2024 dan sekaligus nanti mungkin akan disampaikan sambutan-sambutan. Demikian juga dari Mbak Akta yang selama ini sudah bersama-sama dengan kita hari ini juga akan mohon pamit kepada penjenengan. Itu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Widi Purnianto untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu saudara, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di dalam ibadah kita di hari ini, Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, dan berkenaan dengan penutupan ibadah keluarga di tahun 2024. Saya tegaskan lagi, penutupan tahun 2024. Supaya Bapak tidak punya waktu berarti rampung, tahun depan tidak ada lagi. Ini hanya peresmian saja, dan nanti kita juga akan mengadakan persiapan untuk perjamuan kudus yang akan kita alami besok Minggu. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya, kita sebagai jemaat bersyukur telah dilayani oleh Bu Fikar Akta, dan hari ini beliau akan berpamitan dengan GKJW Jemaat Kepanjen. Jadi ini yang akan kita lakukan, dan Bu Akta ada di tengah-tengah kita bersama dengan Ibu, dan wabil khusus saya harus menyapa Ibu Pendeta Lantika yang jauh-jauh dari beliau memang negara nenek moyangnya adalah Peniwen, tetapi sekarang beliau melayani di GKJ Jemaat Menganti. Menganti itu Surabaya atau Gresik sebenarnya? Oh, Gresik ya. Gresik, tetapi terkenalnya baratnya Surabaya. Nanti kita akan bersama-sama beribadah, dan sekaligus mari kita gunakan momentum ini sebagai suasana kita saling melengkapi dan juga saling mengasihi. Mari Bapak, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita di hari ini, dan kita khususkan kebersamaan kita di dalam doa. Kita masuk di dalam panggilan ibadah untuk carisan perjamuan kudus kita di hari ini. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus Natal saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menjelma sebagai manusia dan menyelamatkan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dalam rangka Minggu Advent, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 85. Kita pujikan bait yang pertama.
85 bait yang pertama, kusong-song bagaimana ya Yesus datang, dan seterusnya. Kusong-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau kaya Tuhan ke surga hidupku. Kita berdoa untuk masuk di dalam pelayanan firman. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berhimpun, yang bersama-sama menghayati rangkaian masa raya Natal, khususnya di minggu-minggu Advent. Kami sedang menata, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus, baik dalam momentum Natal, begitu juga dalam peristiwa kedatangan Kristus yang kedua. Hari ini kami bersama-sama akan mempersiapkan diri kami sehingga kami betul-betul layak menyambut kedatangan Kristus yang kami awali di dalam pelayanan berjamaah kudus masa Natal. Kami akan meneliti perjalanan hidup kami dan biarlah kasih setia Tuhan Yesus yang senantiasa menyempurnakan. Di dalam nama dan kasih setia Yesus kami aturkan doa dan permohonan ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan bacaan Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi. Ini adalah salah satu bacaan yang akan kita pakai pada ibadah besok Minggu pada tanggal 8 Desember. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena hari ini ada momentum istimewa, kita akan ada rangkaian perpisahan dengan Bu Fikar Akhtar. Bolehkah Bu Fikar Akhtar membacakan Alkitab buat kita? Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Disilakan. Maleakhi 3, kita akan membaca ayat yang 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Fikar. Ibu Bapak dan Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit merefleksikan tentang suasana yang mungkin agak jauh ke belakang. Ibu Bapak kenal dengan sabun super busa yang batangan.
biru Ya. warnanya. Masih juga ingat sabun sunlight yang berbentuk batangan? Ya. Itu kira-kira tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 80, 60, wah 60, 70. Oh, sabun kodok. Sunlight. Dalam Bu? Ini ada sunlight batangan. Sunlight batangan. Dulu jatahnya tentara. Dulu jatahnya tentara. Ada sabun macam-macam. Dan Ibu Bapak, saya ingin memang mengajak kita untuk sedikit flashback ketika kita zaman COVID. Ada sabun, cairan disinfektan dan sebagainya. Semuanya supaya menjaga diri kita menjadi bersih, aman dan juga terlindungi. Kalau kita nanti kemudian sedikit mengulik sejarah tentang kenapa saya mengawali dengan kata sabun, Ibu Bapak nanti bisa browsing ya. Jadi ketik saja di Google begitu sejarah sabun. Saya menemukan sebuah artikel yang menyatakan begini, sabun itu menjadi penanda peradaban. Orang itu disebut beradab kalau pas mandi pakai sabun. Kalau cuma pakai watu, berarti belum. Itu. Pemanen daun, terus dalam daun, terus misalnya apa? Keramas pakai mana? Sabun itu menjadi penanda peradaban. Dan kemudian di artikel itu dituliskan indikator masyarakat yang beradab adalah ketika mandi pakai sabun, ketika cuci tangan juga pakai sabun, dan seterusnya. Jadi kalau ibu bapak tidak mandi, kalau ibu bapak mandi tidak pakai sabun, itu artinya ibu bapak tidak. Iya. Lah terus kalau kita dulu mandi deh, kali itu piye ya bapak ibu? Bawa sabun. Nah, jadi sampai ke sejarah dunia, indikator seseorang beradab itu ketika mandi pakai sabun, kemudian ketika mandi itu menjadi tampak bersih. Disebut beradab lagi kalau ketika mandi, kalau kulit saya ini kayaknya sudah tidak masuk kriteria Bapak Ibu. Semakin putih itu berarti semakin beradab. Jadi ya, tapi nantilah ini yang terjadi. Tetapi Ibu Bapak, ketika kemudian saya mencoba mengaitkan dengan bacaan kita di hari ini, apa ya itu toh yang bikin manusia itu jadi bersih? Apa hanya itu saja manusia yang dianggap sebagai kriteria yang selamat, yang kemudian menjadi beradab? Bacaan kita di hari ini Maleakhi pasal 3 itu kita rangkai dalam pemahaman tentang Minggu Advent. Dan Minggu Advent yang kedua yang besok minggu akan kita rayakan itu disebut sebagai Minggu Advent Yohanes Sang Pewarta. Dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis yang mengajak orang untuk tobat, untuk mengasihi diri, untuk membersihkan diri supaya siap ketemu dengan Kristus. Maleakhi itu berkisah kepada ajakan-ajakan untuk kembali kepada jati diri kita yang kudus, yang suci, yang bersih secara rohani.
Bapak membaca detail begitu dalam Maleakhi pasal 3, itu berkisah tentang penemuan jati diri manusia. Jati dirinya itu senantiasa berjumpa dengan proses dan ajakan untuk menata diri, untuk membersihkan diri, bahkan dari hal-hal yang bersifat najis, termasuk juga dalam menjalani ritus-ritus agama. Kalau dalam Maleakhi itu dikisahkan tentang anak-anak Lewi yang ternyata ketika mempersembahkan persembahan korban bakaran tidak dengan sungguh-sungguh. Inilah yang jadi sarana kita untuk berjernih. Apakah kita betul-betul memaknai apa yang disampaikan oleh Yohanes Sang Pewarta? Pertobatan. Apakah kita betul-betul menghayati proses minggu-minggu Advent ini supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah? Refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah kita sudah betul-betul bersih di hadapan Tuhan? Selamat menyambut masa Natal, selamat mengawali dalam perjamuan kudus Advent. Tuhan memberkati kita. Yang diingat-ingat adalah Yohanesnya, Bapak Ibu, bukan tentang merek satu. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagi dari Kidung Jemaat nomor 473 bagian B, Bapak Ibu. Notasinya dan kata-katanya, notasinya tetap, tetapi untuk kata-katanya kalau di situ tertulis haleluya, kita ganti dengan Maranatha. 473 notasi yang B. Empat tujuh tiga B, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu, 1, 3. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri akan ikut dalam perjamuan kudus hari perayaan Natal. Namun bagaimanapun peristiwa kedatangan Tuhan tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Untuk menyempurnakan sukacita dalam menyambut Natal, mari kita juga merayakan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah, tetapi juga persekutuan antar umat dan sesama. Oleh karena itu, kita harus hidup damai dan mengasihi sesama. Mari kita akan masuk di dalam persiapan-persiapan kita untuk perjamuan kudus, saudara. Mari kita memuji hati kita supaya kita betul-betul layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, hari ini kami berada di dalam kesehatian, di dalam tekad bersama-sama, mengakui bahwa di dalam diri kami ada ketidaksempurnaan, ada keadaan keberdosaan yang sesungguhnya terus melekat pada diri kami. Kami ingin membersihkannya, kami ingin mengurai segala kesalahan di dalam hidup supaya terhilang
dan kami memiliki hidup yang betul-betul bersih di hadapan Engkau. Kami ingin hati kami, pikiran kami, tindakan kami, ucapan kami, hal-hal yang kami rancang, baik pada diri kami sendiri, pada hidup persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga, bahkan juga dalam aktivitas sosial kami, kiranya kami bisa menjadi teladan dan contoh, khususnya dalam tindakan-tindakan yang bersih, jujur, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Engkau yang juga berkenan menguduskan kami lagi. Kami mohon ampun, kami mengakui kesalahan kami, dan biarlah kasih setia Tuhan yang terus menyempurnakannya. Dalam pengakuan bahwa kelahiran Kristus menata diri kami untuk siap menjadi lebih baik, kami mengaturkan doa ini. Amin. Saya sudah membantu untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah ini. Bagi siapapun yang mau mengaku segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Saya undang Ibu Bapak untuk membaca di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca agak panjang, saudara, tapi inilah yang menjadi bagian bagi kita. Efesus 5 ayat 22 Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ada dua perikop yang kita baca. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama demikian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu untuk menguduskannya sesudah ia dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitlah amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan takut, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan umat seterusnya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, bahwa ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang engkau. Kisah-kisah Natal itu banyak berkisah kepada cerita tentang keluarga. Mari ketika kita memiliki tekad untuk membersihkan diri, sikap, tabiat, pikiran, rencana, kita tunjukkan itu dari keluarga kita masing-masing. Saya akan menyampaikan undangan untuk mengikuti perjalanan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri, melayakkan diri, menata hati dan menjadi betul-betul bersih sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja berjamuan. Saya menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan ini untuk ikut di dalam perjamuan kudusnya, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Umat disilakan duduk. Mari kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 292. Kita pujikan bait 1 sampai secukupnya, saudara, sambil kita mengaturkan ungkapan syukur kita. 292. KJ 292 bait 1 sampai secukupnya, tabuh gendang sambil menari dan seterusnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besarnya aku penanda dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat
ajar kekal selamanya. Terpuji namanya, dulu telah diberikan, Ia bebaskan umatnya. Habis madu Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Saudara, di hari ini pada tanggal 4 Desember tahun 2024, kita bersyukur, kita bersukacita sebab kita telah melewati rangkaian perjalanan dan juga berjumpa iman di lingkup kelompok kita masing-masing. Sepanjang 1 tahun ini telah kita lakukan dan kiranya itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan melakukan prosesi yang sederhana dalam penutupan kegiatan kebaktian kelompok kita di tahun 2024. Silakan Ibu Bapak saling melambaikan tangan kepada sesama anggota kelompoknya. Boleh. Sudah kepada kelompoknya atau sekedar C gitu ya. Sudah campur. Silakan yang Markus berdiri. Yang lain yang masih duduk silakan lambaikan tangan kepada Markus. Silakan duduk, ganti yang Matius. Yang silakan duduk, sudah. Ganti yang Timotius. Oke. Ganti yang Yohanes. Ganti yang Lukas. Aplaus khusus untuk Mark Petrus, silakan. Petrus paling heboh kayaknya. Terima kasih. Say hello itu menandakan kita masih ada bersama-sama sebagai satu komunitas, satu kelompok. Tetapi ketika tadi Ibu Bapak menyampaikan seluruh sehelo kita ini sebenarnya kepada seluruh jemaat, sambil terus juga memiliki pengharapan sampai jumpa lagi dalam ibadah keluarga di tahun depan. Kita ucapkan bersama-sama, saudara, Maranatha, Tuhan datanglah. Tuhan yang datang menyemangati kita dalam ibadah kelompok kita di tahun 2025. Sekarang sebagai jemaat silakan say hello kepada Bu Vikar Akta. Ngajo masih hello untuk Bu
3 hektar. Sungguh biasa, sekedar lambaian tangan, tetapi menandakan kita memiliki pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama berdoa, saudara. Tuhan, kami semua bersyukur. Kami masih diingatkan, hidup kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersih di hadapan Tuhan, kudus dan suci di hadapan Tuhan. Tidak hanya dalam rangkaian masa Natal, tetapi juga dalam keseluruhan hidup kami menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Hari ini kami berjanji menata diri kami awali dalam kisah-kisah di keluarga kami masing-masing. Dan jika saat ini kami bersyukur diberikan kesempatan mengucapkan selamat kepada sesama warga kelompok kami, mengucapkan selamat kepada seluruh warga jemaat berkenaan dengan kesukacitaan ibadah-ibadah keluarga yang telah selesai di tahun ini. Biarlah lambaian tangan kami ini menjadi penanda kami bersyukur, kami bersukacita dan menaruh pengharapan untuk menggapai waktu di tahun-tahun mendatang. Kami menyatakan ibadah kami telah selesai di tengah-tengah tahun ini. Tuhan yang menyempurnakan segala kelemahan yang terjadi, Tuhan yang berkenan untuk mengampuni dan membuat kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk setiap pengurus kelompok yang telah menata perjalanan pelayanan di kelompok-kelompok sepanjang tahun ini. Berkatilah mereka, berkatilah keluarganya. Begitu juga penantuan diaken di masing-masing kelompok yang telah menemani umat berhimpun, Tuhan yang juga mengasihi mereka. Dan khususnya untuk umat semuanya, di dalam semua generasi yang telah berhimpun di dalam ibadah-ibadah di gereja ini, Tuhan yang terus menyertai. Hari ini kami mengaturkan permohonan Tuhan sertai keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas pelayanan dan persekutuan kami, begitu juga harapan-harapan yang kami miliki. Dan jika dalam masa-masa Natal ini kami belum sempat berjumpa, bertemu, bersatu dengan orang-orang yang kami cintai karena beragam keadaan, Tuhan yang tetap memberikan kepada kami kesukacitaan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Dan jika di dalam ibadah saat ini kami juga bersama-sama dengan Bu Fikar Akta yang hari ini akan menyampaikan perpisahan dengan kami, Tuhan yang kiranya terus menyertai di dalam setiap perjalanan hidup imannya, di dalam panggilan-panggilan pelayanannya, dan Tuhan yang terus menguduskannya. Saat ini kami telah mengaturkan ungkapan syukur, Tuhan yang menyertai, sehingga setiap ungkapan syukur yang telah kami kumpulkan, di situ nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah makasih, inilah seluruh doa kami, hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita di hari ini, saudara. Kita tutup dengan lagu. Kali ini Bapak membawa di aplikasi Alkitab PKJ 177. PKJ 177 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Aku Tuhan semesta. Namun kepada di aplikasi Alkitabnya PKJ 177 kita nyanyikan bait yang pertama, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu mutiara, haleluya yang terang,
Maleakhi tadi, pasal yang ketiga, itu sebenarnya berbicara tentang utusan Tuhan. Ketika kita merasa sebagai utusan Tuhan, sebelum kita mewartakan kebaikan, kekudusan, kehidupan, lebih baik dan tentu wajib kita awali kita sebagai sosok yang lebih dahulu bersih. Ibu Bapak, selain lagu ini menjadi rangkaian dalam ibadah besok minggu, lagu ini memang juga kami dedikasikan untuk warga. Diutus oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan dengan ragam bidang yang lain. Tuhan kiranya tetap menyertai saudara. Mari kita berdoa dan berdoa. Inilah kami Tuhan, di hadapan Engkau kami rindu untuk menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk kesempatan kami diingatkan agar kami betul-betul kudus, menyongsong Natal, menyongsong kedatangan Tuhan, dan kami siap diutus meniru layaknya Yohanes Sang Pewarta, mengajak seluruh ciptaan menuju kepada pertobatan, hidup benar dan suci. Kami akan mengakhiri ibadah kami di hari ini. Kami akan melanjutkan hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus yang terus menyertai. Damai dan sukacita dari Allah Bapa, keselamatan dan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan, hikmat dan kebijaksanaan dari Sang Roh Kudus menyertai kehidupan kami semuanya saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak, ibadah kita bersama-sama. Tuhan yang menyempurnakan, menyongsong pelayanan berjalan kudus besok minggu. Dan secara khusus hari ini acara kita memang akan banyak bertumpu juga kepada momentum kita mungkin akan berpisah dalam waktu yang dan juga tempat yang lama dengan Bu Akta, tetapi tali kebersamaan kita pun akan tetap terjaga. Mari kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara yang ditata oleh IO yang sudah kami siapkan untuk momentum berpisahnya Bu Akta.